Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, amma ba'da, fala haula wala quwata illa billah. Saya akan melanjutkan penjelasan masih tentang puasa. Kali ini tentang hal-hal yang membatalkan puasa. Nah, para ulama, hal-hal yang membatalkan puasa itu membagi menjadi dua. Ada yang secara hisi, artinya bisa diindra secara fisikly. Yang secara hisi ini pengaruhnya, kalau ini dilakukan maka puasanya batal, artinya puasanya nggak sah. Puasanya nggak sah artinya tidak dianggap puasa, berarti dia kelak dia harus qadha, harus dibayar itu puasanya karena belum dianggap melakukan puasa. Yang kedua nanti adalah hal-hal yang secara maknawi dia membatalkan puasa. Kalau yang maknawi ini tidak sampai membatalkan keabsahannya puasa, artinya puasanya masih tetap dianggap secara syar'i, hanya saja pahalanya saja yang batal. Nah, untuk yang hisi yang membatalkan puasa atau puasanya tidak dianggap sah, yang pertama, kalau ketika puasa itu ada benda yang masuk ke salah satu atau beberapa lubang yang ada di tubuh kita ini, yang lubang itu terbuka dan tembus ke perut. Nah, itu ada setidaknya ada berapa itu? 9 ya, 2 mata, 2 hidung, kemudian 2 telinga, mulut, kemudian jalan depan, jalan belakang. Jadi itu kalau kemasukan air maka batal puasanya. Tidak hanya air, tapi benda apapun, benda. Karena itulah yang tidak disebut ain atau benda maka tidak batal. Contoh misalnya kita menghirup angin. Nah, angin itu secara syar'i tidak dianggap sebagai ain atau angin itu tidak dianggap sebagai benda atau sebagai ain. Nah, maka tidak batal. Menghirup asap rokok itu benda karena dia jelas kelihatan dan berbentuk. Itu kalau masuk ke dalam tubuh maka berarti batal puasanya. Jadi itu yang benda. Yang kedua adalah muntah dengan sengaja. Jadi dimuntahkan misalkan dengan cara masukkan jari ke mulut kemudian muntah, maka batal. Kalau tidak sengaja maka tidak batal. Nah, yang ketiga adalah jima atau bersenggama dengan siapapun. Bersenggama itu membatalkan puasa. Yang keempat adalah keluar sperma atau mani. Nah, ketentuan keluarnya sperma yang membatalkan puasa, ini yang pertama kalau itu dilakukan secara mubasyarah atau langsung, pertemuan kulit dengan kulit. Misalkan seseorang menyentuh perempuan, kemudian syahwat, sampai syahwatnya itu kemudian keluar sperma, maka batal puasanya. Artinya kalau keluarnya sperma itu tidak mubasyarah, tidak langsung bersentuhan dengan kulit, tapi ada bajunya, ada penghalangnya, maka tidak batal puasanya. Kemudian itu dilakukan dengan sengaja. Jadi kalau tidak sengaja, ya tidak batal. Kemudian itu dilakukannya itu mengandung unsur syahwat. Dan ada upaya, jadi memang sengaja ada upaya untuk melakukan sesuatu yang menimbulkan syahwat, kemudian itu keluar sperma. Nah, mafhumnya kalau tidak sengaja, tidak ada upaya, karena misalnya tidak sengaja dia hanya bersenggolan, kemudian dengan sendirinya kemudian syahwat dan keluar sperma, maka itu tidak membatalkan puasa. Dan dia itu mengetahui bahwa hal seperti itu hukumnya haram. Jadi kalau salah satu ini tidak terpenuhi, maka puasanya itu tidak batal. Bagaimana kalau misalnya nonton video porno, kemudian syahwat, kemudian keluar spermanya, batal apa enggak? Menurut ini ya enggak batal. Kenapa? Karena keluar sperma tadi itu sekalipun syahwat, tapi itu tidak disebabkan secara langsung ketemu kulit dengan kulit. Ini menurut aturan fikihnya seperti itu. Nah, kemudian yang membatalkan puasa berikutnya adalah gila. Jadi puasa tengah-tengah kemudian gila, maka batal otomatis puasanya. Yang keenam adalah mabuk dengan sengaja, artinya kalau tidak sengaja ya tidak batal. Kemudian ayan atau epilepsi sepanjang hari, sekalipun ini khilaf para ulama
Tapi yang asoh adalah bahwa epilepsi yang membatalkan puasa itu adalah kalau epilepsinya itu sepanjang hari, jadi mulai pagi sampai sore, maka puasanya batal. Nah, berikutnya adalah murtad. Jadi orang yang sedang puasa kemudian melakukan sesuatu yang menyebabkan dia itu murtad, baik i'tiqadi, keyakinan, ucapan maupun perbuatan, maka batal puasanya. Ucapan misalnya menghina Allah, menghina Quran, menghina Kanjeng Nabi, murtad. Perbuatan misalkan sujud kepada orang, kepada patung, kepada benda, maka itu murtad, maka otomatis puasanya batal. Yang berikutnya 5, 9, 9, 10, 11 adalah haid, nifas, dan wilada. Ini khusus untuk perempuan. Jadi perempuan ketika puasa tiba-tiba kemudian kedatangan haid, maka batal, atau sedang nifas atau wilada. Jadi tengah-tengah puasa ternyata melahirkan, wilada namanya, maka puasanya perempuan itu batal. Nah, 11 ini adalah hal-hal yang kalau terjadi pada seseorang maka puasanya itu tidak sah dan dianggap tidak berpuasa. Artinya di kesempatan hari dia wajib hukumnya untuk mengganti puasanya itu. Nah, ada hal lain yang dia ini tidak sampai menggugurkan keabsahannya puasa, tapi hanya menghilangkan pahalanya puasa. Itu yang disebut dengan hal yang membatalkan puasa secara maknawi. Apa itu? Adalah maksiat yang dilakukan orang berupa ghibah atau menggunjing. Menggunjing itu adalah menceritakan perihal orang lain yang andaikan orang lain itu mengetahui atau mendengarkan, dia merasa berat hatinya, gelo. Maka itu namanya, sekalipun itu sesuai dengan kenyataan, namanya ghibah. Namimah, mengadu domba, dusta, mengatakan sesuatu tidak sesuai dengan kenyataannya, atau melakukan syahwat. Jadi misalnya nonton video porno atau melihat perempuan atau perempuan melihat laki-laki, kemudian dia syahwat, maka puasanya tidak batal, tapi ganjarannya batal ya. Atau sumpah palsu, jadi bersumpah tapi padahal bohong. Atau kata-kata kotor lainnya. Jadi misalkan mengumpat, mencaci, memaki, itu semuanya hal-hal yang membatalkan pahalanya puasa. Nah, orang yang bisa menahan semuanya ini, insya Allah puasanya itu sah dan puasanya itu akan berpengaruh kepada dirinya sehingga menyebabkan dia menjadi orang-orang yang bertakwa. Sekian akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.